Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir menjumpai Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama sore ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung kenaikan pangkat 27 perwira tinggi Polri. Polri menggelar forum belajar bersama guna membentuk penguatan moral pasca unjuk rasa akhir Agustus 2025. Babin Kamtibmas Polsek Bangun Rejo melakukan giat bedah rumah warga jemaat Gereja Zebaut di Mekarjaya, Bangun Rejo, Lampung Tengah. Menindaklanjuti laporan warga RT 2 RW 6 Rawalele, Babin Kamtibmas Kelurahan Jombang Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan, Aibda Sukiyo melakukan respon cepat terhadap aduan masyarakat mengenai aktivitas sekelompok remaja yang meresahkan di wilayah Jalan Sumatera, Rawalele, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Langkah cepat ini mendapat apresiasi dari pedagang dan warga sehingga Kamtibmas kembali kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, laporan kami yang kemarin telah direspon sangat cepat oleh Bapak Kapolsek Ciputat Timur, dan alhamdulillah kami sudah kedatangan Pak Sukiyo, Bapak Aibda Sukiyo ya. Alhamdulillah, dan alhamdulillah beliau sudah kemari. Insya Allah keamanan yang ada di Jombang Rawalele ya khususnya ya, kami bagi para pedagang insya Allah dapat diatasi. Jadi insya Allah para pedagang tidak khawatir, tidak takut ya dari premanisme. Terima kasih Bapak Aibda Sukiyo. Dan untuk Kapolsek Ciputat Timur ya, Bapak Kapolsek dan jajarannya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan semakin disayang sama warga Tangsel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Satreskrim Polres Wonosobo mengamankan tersangka percobaan pencurian dengan kekerasan yang sempat viral di sebuah toko kosmetik di Dusun Binangun, Desa Gunung Tawang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Tersangka diketahui nekat melakukan aksinya karena terdesak kebutuhan biaya pernikahan. Sebagaimana yang rekan-rekan lihat ya, kami sudah menggelar barang bukti, kemudian ada satu tersangka yaitu kasus terkait dengan percobaan curas, pencurian dengan kekerasan. Dan kasus ini yaitu bermula pada tanggal 24 Agustus ya, 24 Agustus sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, di mana pelaku itu mencari tempat ya untuk yang menjadi sasaran melakukan tindak pidana dengan sudah ada niat dan persiapannya, dan sasarannya ya, pelaku ini adalah tempat-tempat yang memang jauh dari kerumunan, tempat-tempat terpencil yang ketika dia melakukan aksi tindak pidananya itu tidak diketahui oleh siapapun, dan persiapannya cukup matang. Tetapi pada saat melakukan aksinya sudah melakukan ancaman ya dengan
senjata pisau, ya, senjata tajam. Korbannya ini perempuan, ibu-ibu, dan yang menjadi sasarannya adalah uang yang ada di laci kasir kios tersebut, tetapi kosong. Akhirnya yang menjadi sasaran adalah perhiasan ataupun emas yang nempel ada di badan korban. Dan saat itu ada kalung emas, dan karena korban bisa melakukan perlawanan dan yang bersangkutan juga ini mungkin karena ketakutan, jadi kalungnya itu dilempar, kemudian pelaku kabur, dan setelah saat itu kami mencoba untuk mendalami TKP dan alhamdulillah atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa mengungkap siapa pelakunya dengan motif-motif yang ada. Jadi memang motifnya motif ekonomi. Jadi lengkap sebagaimana yang rekan-rekan lihat, baju, sepatu, pisau, bahkan alat yang digunakan. Ya, kita semuanya dipersiapkan dengan baik. Jadi yang bersangkutan bekerja tunggal tanpa ada kawan. Jadi berdasarkan alat bukti yang ada, kami menerapkan undang-undang darurat, ya, atau percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam. Masih di Wonosobo, pemirsa, Polres Wonosobo bersama unit Reskrim Polres, maksud kami Polsek Leksono, berhasil mengamankan tersangka pencurian motor berinisial AC berusia 29 tahun. Polsek Leksono ungkap kasus curanmor, pelaku gasak motor dan 6 HP di Wonosobo. Aksi pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada hari Sabtu, 14 Juni 2025 dini hari, yang berhasil diungkap oleh jajaran Polsek Leksono. Korban berinisial DH berusia 51 tahun melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Leksono. Karena pencurian ini, korban mengalami kerugian mencapai Rp19.800.000. Selain motor, sebanyak 6 handphone turut diambil oleh tersangka. Tersangka atas nama AC, pelaku AC ini datang ke kantor Heldi Brand tadi dengan alasan mengembalikan sepeda motor. Sudah dikembalikan, hanya komunikasi dengan korban, iya. Namun demikian, tanpa seizin korban, sepeda motor ini ternyata tidak dikembalikan. Korban ini pamit ke belakang, ke kamar mandi. Motor ini dicuri lagi, sama membawa 6 unit HP ini. Dia bisa meminjam sepeda motor itu kan ya karena kedekatannya. Tersangka terjerat hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan hingga saat ini Polres Wonosobo masih melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kasus ini. Dari Humas Polres Wonosobo melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Jawa Barat mengungkap tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan pemerintah tahun anggaran 2020 untuk kelompok wirausaha baru bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Karawang. Dan berikut laporan personel Humas Polda Jawa Barat, Bribda Ilham. Dalam rangka mensukseskan dan mendukung Asta-Cita Presiden Republik Indonesia, di Treskrimsus Polda Jabar telah berhasil melakukan pengungkapan perkara tindak pidana korupsi. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan kasus ini bermula dari laporan polisi pada 1 Agustus 2023. Setelah proses penyelidikan panjang, penyidik menetapkan 7 orang tersangka yang seluruhnya merupakan pengurus gabungan kelompok tani Mekartani Bumi. Ia menyebut akibat kasus tindak pidana korupsi ini kerugian negara mencapai 2 miliar rupiah. 7 tersangka yang berhasil diamankan berinisial N, Sekretaris Jenderal Gabungan Kelompok Tani Mekartani Bumi.
Lalu ada AAA, MY, A, Ketua Gabungan Kelompok Tani Mekartani Bumi, B, E, dan MD. Selain tersangka, sejumlah barang bukti juga diamankan polisi. Mulai dari dokumen pengajuan kelompok KWU, rekening koran, hingga uang tunai 300 juta rupiah. Dan atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Demikian kegiatan liputan dari Polda Jabar. Saya Pribda Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.